Itu sapi ada apa ini? Saya diam-diam. Diam saya dengar-dengar. Pas selesai, saya katakan selesai ada. Nih, anak saya ini. Oh iya, udah di tangannya ya. Ini apa keseruan sekarang, Pak? Tunggu, keseruan apa dulu? Berarti besok. Ini pas nyalanya mana ya? Ini barang ditimpa. Nah, ini pas nyala. Itu kakak saya sama dia. Coba aja sini, coba aja. Jadi ini mah yang merah, yang ini sudah tua. Tapi yang ini sudah tua, betulnya disuruh di apa itu teater ya? Tapi langsung dipesan. Kamu ajak suami kamu ke Curug. Saya akan pinjamkan. Ketemunya gimana itu ceritanya? Jadi kita ke Curug dulu secara Curug di mana? Bicara. Teater. Selagi turun di mana-mana aja kan cuma sebatas untuk di air panas itu. Tiba-tiba dia turun ada teman saya. Wali Allah seperti Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dan lain sebagainya itu dakwah dengan menggunakan wayang, ya, jaranan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya mengikuti perkembangan zaman dong, karena dakwah itu kan merangkul kan begitu, bukan memukul, bukan. Jadi mengajak, ya seperti contoh Sunan Kalijaga ketika mengajak berdakwah, pertama yang beliau tampilkan itu wayang. Wayang ceritanya benar nggak? Ya nggak tahu. Allah a'lam bishawab benar tidaknya. Tapi yang jelas di situ ada dakwahnya, ada ajakannya. Contoh seperti jimat Kalimosodo, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah yang digunakan oleh para Pandawa untuk membela kebenaran. Nah, di situ ada semacam hiburan yang menarik sehingga orang itu tertarik dan akhirnya suka. Nah, ketika suka itu nanti mudah dalam mengajak gitu. Jadi orang berdakwah itu ya jangan mencaci lah, jangan membuli. Nah, karena kemampuan saya dulu saya itu ikut apa Syuti Al-Ghazali, ikut Gus Rohim, ikut apa Hamid, ya, ikut Yai Rohmat, Yai Baidawi dan lain sebagainya. Itu ketika saya ikut beliau, ya, di Lampung, di Banten, di Jawa Tengah, di Cepu, di Tawi dan lain sebagainya, itu dulu saya itu memang derek kiai, tapi saya itu bukan santri yang suka mengaji. Jadi saya itu karena mondok nggak punya uang, akhirnya derek dalam lah, intinya jadi tukang ngarit dan nyapu, ngurusin kuda dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa ngaji. Nah, karena saya nggak bisa ngaji, saya ya nggak pantas lah kalau ceramah. Akhirnya saya itu ya mengajak dakwahnya dengan apa yang bisa saya lakukan. Contoh ketika saya memberantas dukun santet, saya dokumentasikan, saya buat seperti tontonan, ya itu tujuan utamanya untuk mengajak orang bersolawat, untuk mengajak orang sholat. Kalaupun ada yang nggak suka ya nggak apa-apa, saya juga tidak memaksa. Nah, intinya gitu guys. Jadi coba berat lah, santai, tenang gitu. Sama mau anggap saya settingan, mau anggap saya itu bohongan, silahkan, nggak masalah buat saya. Yang terpenting saya mengajak ke dalam kebaikan. Nah, sekarang ini saya kedatangan mantan pasien saya guys. Nah, inilah beliau, bapaknya yang ganteng luar biasa, ya. Siapa namanya Pak? Pak Hendra. Wah, suaranya seperti ini Ahmad Dhani, serak-serak basah, gitu, seperti Anang Firmansyah. Kalau yang satunya namanya Bisa dipanggil Aci, tapi nama lengkap Hasbayanti Husain. Hasbayanti Bayanti Husain. Bayanti Husain. Wah, subhanallah, luar biasa. Ini panjenengan terakhir datang ke sini itu kapan ya? Bulan 9 ya, sekitar bulan 10 ya. Bulan 9. Bulan 9. Kalau dengan hari ini sudah 5 kali saya ke sini. Oh, mantap. Sudah 5 kali di sini. Bulan 9. Berarti 9, 10, 11, 12.
Ya. Sebelum kan saya datang di sini itu sebelum umroh Oh, sebelum umroh. Siap. ke sini. Jadi sudah hampir 2 bulan yang lalu ya. Dari sini, oke, siap. Dulu datang ke sini itu kenapa? Ada apa? Pertama kali datang sudah kena ya itu. Sudah kena. Oh. Ini posisi lagi hamil itu kemarin. Lagi hamil 5 bulan saya ke sini. Tapi kan mau pindahkan penyakit, bilang tadi belum bisa karena lagi hamil. Terus saya berobat, terus selesai lahiran saya ke sini. Nah, kemarin itu waktu bulan 9 itu datang kembali ke sini. Sendiri bilang dan jadi bisa ini dikenali posisi sebelum. Iya. Tapi itu pemeriksa masih di ruangan sebelah sini. Masih di sini. Iya di sini, belum di sebelah. Ya, yang kita tempati. Sekarang kita ke sini lagi, ya. Jadi Sesudah itu kembali ke Sulawesi lagi. Lalu berangkat ke Jakarta kembali ke RSPP. Dari RSPP bilang kamu punya tumor itu sudah stadium 4. Masuk tiga. Paling cocoknya kamu cari dulu para supranatural yang bisa mengobati. yang menyarankan dokter itu. Dokter di Jawa sini banyak. Orang Jawa juga itu dokter aja bilang ya coba cari. Sering kami di YouTube apa? Seserangnya saya mendingan kita ke Blitar sekalian aja. Dokter sendiri yang menyarankan guys untuk datang ke alternatif. Iya. Maka jangan heran Obat alternatif. kalau kemarin itu juga ada dokter bedah jantung, ya ada videonya. Beliau itu juga datang ke sini ngobatin jantungnya. Ayo, dokter bedah jantung ke sini ngobatin jantungnya. Itu ada videonya. Saya tanya ke beliau kan sering bercanda sama saya. Panjang itu dokter, ya kan sering ngobatin orang sakit jantung. Kok ngobatin jantungnya ke sini? Saya itu malas diedel-edel katanya. Ya Allah. Kan setelah di sini pas itu ada sampai potong kambing. Biji kambing beliau. Pulang ke Sulawesi, setelah itu pulang ke Sulawesi. Bawaan perkembangan di kepala kan, Ringan saya rasa. Biasanya kan kalau semakin kesini semakin biasanya kan ringan. itu kalau kena matahari ini mata kabur. Di kepala sakit, kayak biasa sakit di kepalanya itu kayak mau gila. Keluar dari masa. Mata. Ada satu jam main nangis. Nah, itu habis berobat dari sini, alhamdulillah saya pergi di umroh. Itu kan posisinya saya berangkat itu lagi musim-musim panas ya. Udah bisa saya kena alhamdulillah. Ini Siapa setelah bawaan kepala kan? Alhamdulillah. pergi ke apa lagi ke Padang Arawa itu ke pada Selatan ke Jabal Rahmah itu panasnya. Makanya saya sampaikan dengan nanti kalau pulang dari umroh, kalau memang kita lupa jual dari apa lagi ini, jangan pada punya ini, dan punya apa madu Iya sama. sama itu. Sekali lagi kita minta terima kasih banyak atas pengobatannya. Beliau karena berkat beliau yang bertolong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pada muslim itu berkemungkinan sudah begitu. Oke. Berapa kali datang ke sini? 5 kali dengan ini. Awalnya gimana bisa datang ke sini? Saya Karena ini ikuti. Oh, nonton di YouTube. Bukan di YouTube, di FB sering muncul. Iklannya nonton. Di mana munculnya? FB. saat itu Oh, di Facebook. Dia ikuti. saya ikuti perkembangan dukun santet. Semuanya dia ikuti. Di pas dukun santet saya ikuti. Yang pas dari Ayo dong sekarang ikut ngomong di sini. Ya, Tadi udah ketemu Ajan belum? baca ketemu, tapi sampai ketemu. Sama kemana-mana baca sampai lawan ini siapa yang menggarasi ini. Tadi ngobrol gak sama Ajan tadi? cuma itu. Akhirnya foto sempat foto dia. Asik. Jadi dulu pertama dari suami. Iya. Ke sini. Dia kan berdiri ke sini. Kemudian kita ke Blitar, karena saya kan lihat di perkembangannya di Blitar kan banyak berubah. Setelah dari itu pertama kali pulang dari sini dari sini kena kasus si merah siapa itu? Ah, Surat merah. Banyak mulai aja. banyak datang keluarga di rumah. Ih, kok ditipu itu penipu macam-macam saya Itu apa bilang. Samsung penipu itu saya bilang. Kalau kita orang Kendari kan bilang kok ditipu misalnya itu Samsudi gitu. Pokoknya hinaan toh. Hinaan. Saya balik marah, saya bilang, saya tidak merasa ditipu karena saya yang merasa, saya yang pergi berobat. Kecuali kamu orang yang pergi baru orang itu mungkin dia nggak bisa enggak. Pokoknya hujan itu itu lain suami dia cerita mulai Saya itu. posisikan dia dan kamu jangan
jangan apalagi jangan ini, jangan kemana-mana, mendingan kita berangkat ke Blitar sekalian. Apa saya mau berangkat lagi? Adalah ngomong lah. Kenapa kamu pergi di sana? Kalau kita orang Sulawesi kita ngomong, kenapa kamu pergi di sana? Berobat anu kok saja ini, maksudnya berobat dokter. Kenapa kamu pergi berobat di sana? Itu penipu. Langsung saya bilang, bisa kan kata penipu itu tidak usah. Maksudnya karena saya yang merasa saya pergi berobat bukan kalian. Saya bilang, toh juga uangku bukan uangnya kalian yang pergi pak. Bisa maksudnya saya pakai gitu. Pokoknya ya macam-macam. Tujuannya sebenarnya baik, orang menasihati itu supaya jangan sampai ketipu, jangan sampai uangnya itu keluar secara sia-sia. Tapi posisinya saya merasa. Terus sebelum kesini kemarin itu yang sempat keluarga itu ternyata terpampang balihonya di situ itu ada. Itu ponakan saya belum sesuai kesini. Saya kontak itu camat, Pak Camat. yang mana? Ada yang botak-botak orang itu. Ada itu yang di pas pendaftaran yang urutan kedua. Konsultasi. Yang konsultasi tuh di urutan kedua. Oh, Ini saya foto tadi saya bisa kirimkan sebenarnya jadi iklan deh. Mana ya? malah saya nggak tahu itu. Camat. Itu yang pertama sebelum saya mau kesini mereka dulu yang kesini. Oh, mereka Saya dulu. kasih alamat Mereka ini. kesini, kasih alamat. Nah ini. Oh, subhanallah. Jadi apa iklan dia di apa namanya di pendaftaran. Di pendaftaran sebagai gambarnya gitu. Iya. Saya bilang kenapa? Hati, jadi setelah sering dibully, sering dibilang kan bisa sering penipu segala macam kan. Tahu saudara mereka kita berangkat. Pokoknya itu kapan dengar mereka saya mau ke sini tuh kenapa di situ apa tujuan? Pokoknya itu sekarang saya suka marah. Saya bilang kenapa kak terlalu banyak urusannya? Toh juga bukan uangnya kalian saya minta mau pergi ke sini. Kalau toh bilang uangnya wajar mungkin banyak bicara toh. Tapi kan ini uang pribadi sendiri. Iya, mereka takut kalau panjenengan itu ditipu seperti itu sebenarnya. Sama yang kasus-kasus itu barang-barang itu kan. Gus Samsudin itu yang kirimkan kau itu Gus Samsudin. Pokoknya macam-macam, pokoknya tidak ada itu Gus Samsudin saja. Barang-barang gimana? Itu yang seperti kris-kris itu yang tadi saya bilang ngomong. Gimana ceritanya coba? Jadi setelah mereka lihat, banyak lihat, semakin banyak itu barang, mereka bilang paling yang itu sering guide itu ya Samsudin. Gus Samsudin itu keris-keris pusaka itu. So, kalau saya bisa kirim-kirim keris pusaka berarti saya sakti dong. Iya, makanya saya bilang Harusnya kan seperti itu. Logikanya Abah kirim itu dari ribuan orang datang berobat, masa semua dikirimkan? Nah, itu logikanya. Jadi posisi gini, itu barang itu datang tiba-tiba kadang datang bawa bantal, Di bawah bantal, termasuk di belakangnya anak saya ada di belakang ya, anaknya. lagi tidur. Yang kedua itu yang lahir. Tidur ada kujang sama musika kujang yang bundar begini, kayak telur tapi bening, di dalamnya ada kujang, baru ada tasbih itu. Di mana itu letaknya itu? Ini kasur tiba-tiba ada itu. Itu ada hari Jumat anak saya itu. Jadi tidur di bawah dia tempat tidur itu, Macam-macam tempatnya Posisi betul. belakang itu. di pinggangnya situ. Iya. Ada sebelum tidur nggak ada? Nggak ada. Nah dari situlah muncul Abah yang kirim, terus Ya, mereka. terus fitnahan ke saya lagi, bilang ini. Kadang di kamar mandi ketemu di ember ada keris panjang begini, ada orang bilang keris sombong, ada tapi begini, ada juga yang panjang begini pas di atas pintu. Kecil-kecil. Pas saya masuk dalam kamar mandi, tapi memang saya sudah dijemput di ini, saya tahu saya sudah dijemput di pintu depan. Pas masuk harum sekali, posisi dari luar masuk kamar mandi, saya buka kamar masuk. Pas selesai bangun kecil, saya tutup nggak bisa, tertutup nggak bisa. Saya paksa saya udah bilang 4 kali. Ternyata tersangkut. Ternyata di atas pintu di atas sini ada pelintang begini. Keris, tapi itu keris itu ya. Kayak sudah lama gitu. Saya Bukan akun sih ada tempat itu kalau kita cari-cari tahu gitu. ya itu barang umurnya awal ribuan tahun. Kayak peninggalan dinasti apa itu. Tapi tulisannya tulisan apa ya? semakin kesini ya kita semakin tahu orangnya datang artinya yang antarkan karena sudah komunikasi dengan ini. Suka lewat mimpi datangnya. Kalau masa itu yang biasa tuntut saya itu sampai, maksudnya kalau orang bilang juga itu bisa jahat, pasti dia bikin saya yang bagaimana kan? Tapi dia kan disuruh saya sabar, suruh sholat, bahkan saya mimpi 3 kali dibawa ke tanah suci, makanya sampai saya ke sana. Tuhannya kan
tidak mau ngomong. Kalau orang bilang ngomong, gila saya itu bohong ini, pokoknya gitu. Makanya kita diam pun juga masih dicaci, kita bicara pun juga masih dicaci. Jadi serba salah. Terus bisa diam. Jadi pada pertama datangnya Mustika Delima itu. Mustika Delima. Mustika Delima. Besok acara anak saya hari Sabtu mau ingat lagi akikah. Setengah 8 malam anak saya rewel nangis sedang kamar. Saya suruh anak saya angkat begini. Warna jatuh batu, warna merah. Tapi karena saya berpikirnya dengan warna merah ini, pikiran saya masih Mustika Delima ini sambil air di gelas saya celup merah. Itu waktu itu tidur di mana? Di kamar. Terus yang gendong siapa yang gendong? Adik saya perempuan. Itu keluarnya dari mana batunya itu? Di belakang sini jatuh dari belakang sini pas lagi digendong lagi rewel. Digendong jadi, Ada jatuh batu nih. saya juga nggak lihat. Sambil di kasur kan, dia bilang adik saya, Kak, ada apa itu merah itu? Sambil gelas yang penting saya isi air. Satu simpan di dalam, ternyata gelas merah. Ya, ini saya nggak percaya guys ya. Sebab apa ya, sesuatu hal yang siri itu memang susah dilogika. Saya sendiri ketika sedang dikira, contoh dikir semudat Allah ya Latif Allah Latif itu kadang-kadang ada juga di depan saya itu jatuh gluding, itu sering. Bahkan santri dan juga yang ngambil kembalikan juga sering seperti itu. Terus kalau saya suruh melogika ya nggak bisa. Jadi di bawah ada 8. Ada 5 dan 5. Dari 5 itu ada 2, dari 5 biru ada 1. Dia sakitkan semuanya. Jadi setelah itu anak saya itu pernah masuk ke rumah sakit karena dia punya ada virus di paru-parunya. Sampai ke rumah sakit, malam pertama sudah muncul lagi di jam 10 di tempat terjepit di tangan sini. Jadi ini pasien-pasien dari situ pada bingung juga, kok ada sampai situ menyala-menyala. Yang gimana ceritanya kisahnya? Jadi ini anak saya lagi dia pakai nafsi. Lagi di infus. Iya. Ah. Masih genggam, masih umur 3 bulan. Iya, 2 bulan. Masih 2 bulan umur bayinya. Iya, dia kan masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit. Terus Tuh saja jangan. Setelah itu malam ya? Maghrib. Malam masuk. Mereka lihat, saya punya istri dan saya punya adik 2 orang. Mereka lihat, loh apa ini yang di tangan ini? Di Dalam sini. Posisi ini antara impus dengan kan anak kecil suka genggam tangan kan masih bayi. Ada papan kayak Iya, bukan papan garbus kalau untuk iya impus, buat kan? infus itu iya Impus kardus. itu. muncul merah-merah, bilang, ada apa ini? Yang tahu siapa? Ini mereka bertiga, istri saya dan Ada saya. iparku, ada kakak iparku juga. Sudah itu mereka telepon saya. Hidup gitu. Hidup. Nyala. Masya Allah. Nah, saya bilang, tunggu saya kasih itu dulu. Saya kasih itu, saya cuma bacakan saja selawat. Itu pun selawat juga selawat dari sini saja. Dari sana dari Abah. Iya. Sudah itu sambil saya celup di air lagi, yang merah. Pindah kamar, ada lagi. Bingungnya itu ada lagi. Pindah kamar. Adanya lagi gimana? Sini kan posisi pindah kamar lagi, pindah Saya kamar. masukkan pertama di WD, terus kedua kalinya di ruangan. Di ruangan itu maghrib ya. Dari situ dapat 2, sesudah itu arahan dokter yang mengirimkan ke Jakarta saya. Sekali Bang punya berobat Jakarta, sama ke Jakarta. Enggak, bukan itu awalnya itu sering bolak-balik terus anakku masuk NICU, ICU, nggak ada perubahan terus Itu bawa ke Jakarta. saya bilang saya kasih tahu bawa saya ke Jakarta. Alhamdulillah bahwa di Jakarta ada penanganan khusus kan alat ini kan. Iya. Sudah ternyata juga di salah diagnosa, soalnya salah diagnosa. Saya cerita dulu itu Pak masalahnya. Tiba Jakarta berobat ini malam jam-jam 1 dapat lagi. Dapat di mana dapat di posisi di mana dapat? Sini tangannya. Tangannya lagi. Tapi dia sudah ada pembungkus, sudah ada yang busi kuningan itu. Kayak kendi. Kayak kendi begitu. Kecil. Tapi baru ada isinya satu kayak air mata, kayak Mustika air namanya. Musik air ya. Namanya. Ya kayak Kecil. titik air gitu. Taruh air ini. Saya paham. Itu. Jadi 2, satu mustika Delima dan satu itu yang air. Sudah itu pulang ke Kendari. Dari Enggak, Jakarta. Oh iya, ada tempat biji lagi. Pagi sih sudah 5 situ. Pulang di Kendari termasuk saya ini. Lagi bareng-bareng karena saya posisi sakit juga. Dan Jakarta mungkin kecapean. Sama 2 hari.
Tiba-tiba istri saya, apa itu? Di samping saya, tapi bening kayak kaca. Kayak kali maya gitu. Kali maya tapi istri Tapi lain. sampai kali kayak Sampai ke kali maya. tapi kayak bening. Sudah itu, saya buka mata saya tiba bagian kepala, saya diambil lagi. Saya celum. Nyala. Nyala. Terakhir, istri saya lagi itu gimana kita bisa kita tuh. Ada yang keris kecil begini. Kecil. Kerisnya itu sama ya. Biasa kalau kita menarik-narik itu, itu sama kecil-kecil. Tapi yang ada nih Gus ini, anak saya lahir hari Kamis, habis pagi jam berapa? Jam 9. Kamis. Biasa kan deh. Besok hari Jumat pagi saya telepon, tapi saya posisi lagi masih mengantuk juga. Ya saya kira karena saya bengkak-bengkak matanya, sakitnya dia menangis. Dan kenapa? Bilang harus di sini di rumah sakit. Saya bilang coba kamu periksa di bantal 5 bantal dari sampingnya. Setelah diperiksa di sampingnya, bantal samping ada keris panjang kayak gini, keris kuningan tapi tulisan Al-Quran semuanya. Tulisan Al-Quran semuanya. Itu. Sudah itu berapa bulan kemudian 21 bulan kemudian muncul lagi keris. Lagi posisi tidur, maghrib saya lagi posisi di rumahnya teman. Saya dipanggil, gampang teman sama saya bilang istri kita kemasukan, anak kita lagi pegang keris. Baru saya pulang ke rumah, dia di posisi kayak kemasukan, lemas banget dia. Anak saya pegang keris kayak gini, sampingnya gini, panjang begini lagi panjang begini. Anak saya sampai itu keris. 1 minggu kemudian muncul lagi, yang terakhir itu sama modelnya tapi cuma dia kalau ini yang satu yang keris yang pegang begini semuanya tulisan Al-Quran kecil. Sama dia bilang panjang begini bukan kecil itu. Dan ya. Ini materinya satu agak kecil sedikit gini, tapi dia bukan tulisan Al-Quran yang terakhir itu datang. Nah, cuma posisi setelah sudah itu ketahuan kalau dia antar karena melalui mimpi dia ini. Mimpinya bagaimana? Bahkan sudah sering komunikasi. Mimpi tapi tidak kelihatan tuh kak. Gimana? Seri apa ya? Gimana awalnya mimpi? Bingung mau dikatakan. Mimpi kayak lagi tidur, mimpi datang kayak begini. Dinasihatin, sabar. Kayak begini makanya tidak kelihatan. Perbanyak istighfar. Cuma saya. Iya maksudnya penampilannya. Kami sudah ke makamnya juga. Sudah ke makamnya. Di situ. Cuma saya pikirnya makanya saya sengaja bertanya sama Ustaz ini kenapa saking banyak kepintahan. Fitnah ke saya. Saya ke dia, jadi dia sakit hati. Saya bilang kamu sabar saja. Nanti kita bisa tanya sama Gus. Karena banyak pintahan bilang yang kirimkan itu Gus Samsudin semuanya. Kalau saya mah mendingan saya jual. Berduit saya. Tidak buat bangun pondok. Akhirnya saya teringat waktu itu sesampai istri saya, bisa nggak saya pakai cincin emas putih? Dapat itu jangan. Kalau Di tempat emas juga dia pergi bawa. Jangan. Kalau yang dapat gini tidak boleh. Kita ya orang ini orang Cina yang ngomong kan. Jangan. Dia merasa diikat gitu. tapi dia komunikasi setelah sholat, saya sholat. Dan juga tiap hari, hanya kadang datang. Kalau misalnya ada seseorang yang jahat sama saya, paling dia bilang kamu hati-hati ini gitu. Terus saya cakap iya, gitu kayak apa ya? Kalau saya mau bilang, salah siapa sih? Apa masih tahu belum masih ini? Gak apa-apa, cerita aja, seru. Biar yang lain juga tahu. Kalau saya pendengar, saya menganggap diri saya sebagai lover saya, jadi butuh. Nah, jadi setelah itu, waktu pulang umroh, pertama kali saya udah dari komunikasi pulang umroh, 2 hari sebelum dia sholat asar. Saya kan lagi angkat-angkat barbel. nah lagi berantem saya. Iya, Lagi berantem. Angkat barbel. Jangan gampang marah. Iya. Sudah itu tiba-tiba itu saya ada suara nangis tapi sambil bicara. Cuma saya bingungnya kok panggil kakek, ya ke saudara pernah nih ya ke. Saya buka pintu kan nggak terlalu sedikit, saya dengar. Dia sampai bicara ya. Saya tidak pernah orang. Tapi dia baru ngomongnya lama bersama aja ngomong mereka banyak tahu apa pembicaraan mereka ternyata ya
Setelah selesai saya tanya apa? Suruh apa? Istighfar, baca selawat sedikit, jangan lupa sholat. Itu aja. Misalnya kalau bilang orang jahat atau maksudnya istilahnya jadi jin jahat, pasti mungkin dipengaruhi yang apa kan? Tidak, aneh kalau bagi saya. Ya, Misalnya jujur saya bilang ini pasti ditegur kenapa pakai cerita. Dan memang artinya saya harus cerita karena kan saya harus minta petunjuk sama Gus karena kan banyaknya fitnah tentang Gus. Dan ini bilang paling yang kirim juga Gus Samsudi dari Blitar. Makanya saya juga karena tempat berobatku toh. Mengirim dengan kekuatan ilmu gaib, berarti mereka mengakui kehebatan saya. Kalau mereka menganggap saya mengirim dengan menggunakan JNT dan lain sebagainya, Allah demi Allah saya belum tahu. Tapi kan bukan JNT sampai mau terima. Nah, iya. Ini tiba-tiba muncul. Keris-keris yang ini Gus banyak. Dari dulu. Dapatnya gimana? Dapatnya? Muncul tiba-tiba. Di kursi saya kadang saya pernah sebanyak begini. Tiba-tiba anak saya yang cewek perhatian kecil itu. Saya masuk kamar mandi mau rencana mau besar tiba-tiba anak saya teriak, bapak apa itu di kursi itu? Kursi apa ya? Tempatnya bapak tadi tidur. Saya keluar, selesai mau air keluar. Ada keris ini di kepala saya. Sudah itu yang dibawa ke sini ada tombak yang kayak begini panjangnya juga. Saya cuma bisa coba bacakan selawat juga dan saya tahu juga dan lain. Simpan. Tapi selama ada itu bareng, dia ini enggak ada macam itu. Ini kamu kena kuningan sebesar ini panjang begini. Ada juga gelang sini nih gambar naga dalam begini. Itu ada juga yang kuningan bundar begini kayak telur tapi tulisan Al-Quran. Nanti lah kalau misalnya saya kesini saya bawa, tapi aman ya dibawa. Tapi harus dibawa dengan kotak itu. Sudah berani kalau kebanyakan keris tapi kalau seperti mustika dengan yang kuningan saya bawa ke Emang pengen kesini lagi? Nanti. belum dapat rencana karena ini teman ini tempatnya ini kan dia nggak punya anak sudah 10 tahun lebih Dia mau bawa istrinya. masih di sini juga jadi itu Besok juga kayaknya ada deh rekomendasi dari saya sih. Marketingnya. Saya jujur saya tidak, saya sampai istri saya bilang pasti abah tahu orangnya dan pasti dia. Gitu. Dan waktu pertama kami kesini saya bilang tempat bercerita dia taruh apa itu. Luar biasa guys. Subhanallah. Bahkan sempat komunikasi dengan Solevati. Pada saat itu saya udah lama ini dia. Saya diperiksa di BPK. Tadi periksa di BPK masalah kehadiran PNS sampai masuk kantor. Tiba-tiba dia nelfon. Bapak ini PNS? Oh. Tiba-tiba saya ditelepon bilang ayahnya gadis di kamar ini berasal dari kotak pusaka itu. Gimana ceritanya? Berasal kan? Kotak pusaka. Enggak, itu berasapnya itu yang tahu siapa terus kenapa? Saya bunyi-bunyi itu keren kalau barang bunyi gini. Berasal dari kotak Berarti saya tuh asap. berasal. Jadi Tapi pengen bingungnya lihat. bingungnya saya berasal. Kok satu tidak hangus ini kan kapan yang putih tempat jadikan beralas. Nanti istri saya dikeluarkan dari tempat itu pakai Kisir kaki saya simpan terbakar. terbakar sekali. Spesial untuk mereka berdua dan nanti saya ajak masuk ke kamar saya. Kamar saya itu ada lemari yang habis dibakar. Tapi itu tidak terbakar cuma berasal. Nanti dikasih kaki bangun terbakar kasih kaki kayak gitu. Sama bilang teman saya Pandi yang artinya ya sama Ustaz juga. Oh tunggu. Karena dia posisi kemasukan. Kayaknya ada fotonya deh, tunggu buat saya lihat Posisi dulu. kemasukan dia. Itu kalau masih ada. Dia bilang mau kodam jadi ada posisi. Soalnya Pati ngomong sama ini sampai WA. Soalnya Pati kamu harus tadi bertanya sama orang-orang yang pintar, Ustaz bisa terkenal, siapa tahu bisa kamu amalkan atau bagaimana. Gitu. Dalam kamar berasa dalam kamar. Dalam wajib itu. Sampai saat ini karena posisi lagi periksa BPK, dia nelfon juga. Oh, di waktu diperiksa sama BPK. Iya. Malas pergi kantor. Kantor. Tapi itu kan sudah terjawab semuanya bahwa ini yang punya yang bawa ini. Jadi itu bawa kakek sudah terjawab semuanya. Cuma jujur sebentar ini pasti ditegur.
Tapi sebenarnya terbuka karena posisi sampai terbuka kayak begini bukan kenapa. Ini kita terlalu kecil saya bilang. Jadi kalau ditegur bilang Gus Samsudin yang nyuruh gitu mati gitu. Insyaallah enggak nanti. Sebab ada kan Pulau kan. Kayaknya tunggu bentar, kayaknya ada di sini deh. Saya lihat dulu. Pulau tentu datang waktu di Rukia itu. Atau sebelum media kami itu kan di Rukia kita berdua. Soalnya sampaikan sama dia, kamu lihat saja. Pasti mereka sudah tahu kamu siapa sebenarnya. Sampaikan ya. Kalau sementara dia Rukia, saya perhatikan. Ini. Dia sampai menangis. Ini. Iya. Apa keluar api gini ya guys ya? Ya, itu ada bekas tembakannya ya? Ada. Di kotak itu hanya berasap. Saya ambil, saya tinggalkan ke atas keset. Nah, situ nggak, kelihatan nggak? Tuh, ada bekas kebakarnya guys. Aduh, seperti itu. Bisa dikirim lah ya. Jadi kita dari Jakarta ke makamnya Bapak ini, saya kan Jakarta Bandung baru ke Cimahi makamnya kakek itu. Tapi memang tujuannya kami ke sana dan di sini. Saya sengaja datang di sini, artinya supaya saya tahu persis bagaimana ini artinya kan orang seperti banyak kesalahan dari keluarga juga saya bilang ngomong begini dan istri kamu udah hilang. Gila saya kata gila. Sebel kan, jengkel. Teman-teman Itu kayak apa ya? Ya, bingung teman-teman saya. Kok bisa ya? Sampai ditemani orang Jawa juga. Dia bilang saya orang Jawa tapi tidak bisa dapat begini. Itu. Makanya saya bilang ada juga ini apa gantung macan ada. Gantung macan itu ada. Saya bilang mungkin dititip ini sama. Jadi ini baru-baru ini karena mungkin kesel dia sama saya. Saya kan kemarin saya sering bawa karena dia bilang pulang. Rasa posisi marah sama dia. Soalnya saya buka dari tempat situ dari tas-tas kecil saya simpan di lantai semuanya. Jam 1 malam kasih bangun. Biar kamu bangun ambil itu barang semuanya. Simpan baik-baik. Kalau kamu sudah tidak gunakan itu pelindung kamu. Itu kan biasanya kamu itu pelindung kamu. Itu laci. Tanpa air itu menyala. Menyala semuanya. Jadi Tanpa air. terus 3 hari kemudian saya sadar diri juga karena sudah disampaikan bahwa itu pelindung kamu. Artinya melalui perantara itu ya kalau cukup bisa ngaji jawab saya cari dan tempat itu saya bukan masa bukan tempatnya itu Masih menyala. nah, itu barang semua itu mesti kan Menyala tanpa air. upaya sudah saya simpan di tisu 2 hari kemudian ada 3 hari saya beri selesai kain putih ada 2 tempat saya sudah saya simpan tadi pagi. Yang ini waktu di Jakarta saya dapat lagi tidur. Saya tidak kasih. Iya. Tampak sudah tampak. Iya. Gitu ya. Nanti bisa minta fotonya lagi kirim. Mana musik di mana? Tunggu lagi dicari nih, fotonya mau masuk. Sudah berapa lama muncul seperti ini? Sudah Setahun. 7 bulan kan? Iya. Terakhir tidak muncul ini waktu perempuan sudah masuk 3 bulan dan muncul lagi. Yang muncul terus sudah mungkin sudah. Cuma ya sekarang dia komunikasi terus, masih bicara. Pernah tengah malam itu jam 2 malam, saya kan mau kencing. Dia juga mau kencing sudah saya balik. Sekitar 10 menit kok. Dia ada bicara ini, saya jawab. Saya mau bangunkan dia, dan sampai ada itu sampai ada apa ini, saya diam-diam. Diam saya dengar. Pas selesai, sampai dengar. Katakan sama saya ada. Ini anak saya ini. Oh iya. Udah di tangannya ya. Ini apa sudah? Keserangan apa dulu? Ini pas nyalanya mana ya? Ini barang ditimpa. Ini pas nyala. Itu kakak saya sama dia. Coba dari ini.
Jadi 5 yang merah, yang hijau 2. Tapi yang hijau 2 betulnya disuruh di apa teater ya, tapi masuk di pesan. Kamu ajak suami kamu ke Curug, saya akan pinjamkan. Ketemunya gimana itu ceritanya? Jadi kita ke Curug dulu secara Curug di mana? Bicara. Setelah itu di mana aja kan cuma sebatas Soto di air panas itu. Tiba-tiba dia jatuh orang teman saya di samping kiri ini. Teman saya di belakang saya dari gosok belakang, Samping semua jejer. Tiba-tiba dia ngomong, tadi yang dulu. Dia diam dengan seluruh tangannya di air ini. Dua tangan saya sering. Tunggu di air saya, kok ada menjadi di bawah warna hijau. Karena banyaknya orang itu. Banyak. Salah sumber, saya cuma baca salah Ini masih salah andalan. Sudah itu, dia bilang saya pusing, dia pusing. Kita besok divisi pas ada satu. Dia lagi di kamar mandi mau bersihkan diri karena harus mandi air panas yang belerang. Dari atas, dari naik ke atas, dari kamar itu muncul. Datang di depan saya muntah, saya pikir muntah dia mau keluar nasi atau ternyata yang keluar warna hijau batu. Itu satu pasang. Di 5 itu dan bagian lupanya itu satu di X, satu di apa ada pesan kamu saat itu? Atau kamu sebelum Ada cek. atau bilang bang pusing, bilang masalah satu tuh kan? Nggak terlalu jelas suaranya, dia bilang saja masih ada itu, harusnya naik. Kan suaranya itu cuma datang kayak bisikan. Itu sana. Tidur lagi. Tapi memang setelah sudah itu kita ke makamnya terus di Cimahi itu. Ke makamnya saya dijemput dari Singapura. Dijemput di situ, suara sedikit. Maka waktu kami di rumah dengan Dari bilang, sebaiknya kamu ke makam saya dulu, kamu kesana sikit dulu. Awal saya kesana itu mimpi juga. Tahu tempat itu mimpi. Pergi di suatu tempat, memang yang tempatnya itu masih zaman kayak masih rumah-rumah dulu. Ternyata Kan, coba kita komunikasi sama urusan Juni sama atau beliau bisa arahkan dari sini tempatnya. Tapi waktu saya periksa di BPK, dia tanya sama Solipati, Bu Solipati, ternyata Bu Solipati memberikan jawaban juga dengan tempatnya sini. Dengan mimpinya dia, kami kesana lah, ternyata benar mimpinya. Pas kesana dijemput di Mimpi. sebelum ada lorong kayak lorong mau masuk ke makamnya ada lorong masjid di dalam baru di belakang masih bangunan dulu, masih bangunan apa yang memang maka tidak boleh. beliau itu dipakai kalian pakai besi. Ada pohon besar sekali. Saya baru situ jadi saya bilang saya mungkin banyak dosa ya. Istri saya lagi sedih lagi menangis. Besok hari bisik dia saya menangis. Saya di dalam saya sedang ini rasanya orang banyak dosa sampai sambung. Bagaimana? Anak saya yang cewek kan apa kena asal. Bagaimana abang tidak mau kena ini? Sebelum kita pergi, ajak berantem saya. Ajak saya berantem. Ini saya bilang, saya marah juga. Oh iya, ngomong lah saya. Nah, emang kemudian kita pergi hampir jatuh di depannya orang. Ini orang bahasa Di dalam banyak sekali. mungkin dalam hati astagfirullah, ini dosa apa ini orang terus ini. Astagfirullahaladzim, itu udah lagi saya banyak dosa. Lalu namun kenapa sih beliau ada di sini pas saya dengar pembicaraan? Dan memang saya harus ngomong karena kan kejinya yang fitnah. Sebenarnya saya sudah malas cerita karena kadang ditegur, disampaikan sama kakek, sampaikan sama. Jadi Tahu saya sering cerita saya, dia sering ada yang percaya, ada yang tidak. dibilang si apa nggak usah Saya jadi keselnya saya cerita. sekali apa ngomong biasa itu nggak usah terlalu di ini, tidak semuanya orang suka kita dan tidak semuanya orang percaya kita ngomong pun begini pasti juga orang nggak akan percaya itu. Jadi lebih baik diam. Tahu juga itu kan mengadu. Tapi kalau saya sudah berarti satu kesyukuran berkat beliau sama beliau naik umroh. Iya, saya umroh itu 3 kali. Pertama mimpi itu, bahkan saya pernah mimpi ini walau alam ya, saya mimpi demi Allah sendiri. Saya mimpi pertama kali ke tanah suci itu, tapi bukan pas bilang di Ka'bah, bukan. Posisinya saya itu ada di batu-batu, terus saya berdua sama seorang perempuan tapi tidak kenal juga. Saya mimpi itu, dan mimpi saya ketemu Nabi Muhammad. Demi Allah ini saya mimpi sampai sekarang saya di bawah, dia di atas, tapi di atas langit, berdiri di atas awan, tapi
tapi ada 2 orang kiri kanannya perempuan, mungkin itu antara Aisyah atau Khadijah kan. Saya mimpi, saya bertanya, siapa itu? Dia bilang Nabi Muhammad, tapi mukanya itu tak kelihatan, demi Allah tak kelihatan, tinggi besar bagaimana Rasulullah itu, bagaimana tampannya, bagaimana kita tidak tahu mukanya kan, tapi tinggi. Setelah itu saya naik ke batu mungkin saya pikir, kalau saya mungkin ini orang yang paham dengan agama, mungkin saya bisa dapat doa mungkin dari itu, tapi mungkin saya hanya diperlihatkan. Setelah itu sudah tidak berapa bulan kemudian saya mimpi lagi, tapi sudah pergi ke tanah sucinya, maksudnya ke ini pergi. Ketiga kalinya lagi saya mimpi pergi. Saya kasih tahu, dari tahun lalu ke tahun ini saya bilang, saya mau umrohkan saya. Seorang kakak. Saya pergi, alhamdulillah saya pergi di sana. Saya bilang tenang hati saya pergi di sana, damai saya rasa. Saya injak saja itu bandara, itu air mataku udah berhenti menangis. Pergi ke ini pas tawaf, saya telepon kan perbedaan 5 jam. Saya telepon, saya menangis, saya mimpi ke sini, apa saya mimpi nih. Jadi ada saya sampaikan ini. Jadi perkataannya Agus dengan kakek kesini di sana ada bahasa satu kan, kamu terlalu baik. Kakek juga ngomong gitu. Saya ingat waktu saya dan istri kamu baik, ini baik. Dan sampaikan kan dari bawah gitu. Saya sudah mimpi dibawa ke zaman dulu. Zaman dulu yang kita tahu itu. Dia bilang itu kamu sana kamu. Bahkan saya pernah lihat diri saya loh. Itu tanya saya masa saya bilang itu cantik. Gitu. Tapi banyak nggak percaya. Itu lagi saya gila. Turunnya bilang ke Gus Samsudi dan ini barang-barang semuanya ini kirimannya Gus Samsudi, kirimannya Gus Samsudi itu penipu itu. Tapi sebesar kan namanya hati. Jangan pernah kamu dengar orang begitu. Enggak, kiriman itu maksudnya kirimannya bagaimana? Kiriman gaib. Kiriman gaib. Kalau saya datang kan nggak mungkin, saya belum tahu tempatnya. Jadi saya nggak demi Allah juga nggak tahu. Makanya sempat saya bilang logikanya, kalau Abah kirim, saya bilang kalau Gus Samsudi kirim ke saya, dari ribuan orang yang datang banyak, masa cuma saya? Berarti semuanya orang dikirimkan. Karena posisinya mereka bisa bilang apa yang kirim, karena posisinya adalah munculnya itu pas saya dari sini. Pas mulai kejadian itu pesulap merah Edan itu itu mulai mereka kok ditipu toh, penipu itu itu anunya itu buatnya semua itu bohong-bohong kan kembali saya bilang. Nah, Sempat saudara saya ngomong, maksudnya saya itu untuk apa mendingan ke dokter. Saya cuma bilang, saya sudah ke dokter dan memang saya percaya di kita. Mereka itu kayak saya mau sehat tapi kayak mereka tidak suka kalau saya datang di sini. Saya keluar nih. Yang jelas kalau saya ngirim ke sana berarti secara otomatis mereka menganggap saya sakti, bisa ngirim barang dari sini ke sana, dan jadi masalah juga. Kalau ngirim barang secara secara dohir ya nggak mungkin juga, apalagi posisinya saya nggak tahu tempatnya kan seperti itu. Terus pas mulai itu muncul kasus-kasus yang ditipu kan, semua orang pada sama-sama ditipu kirim sama screenshotnya, penipu Saya saya. sempat hampir berantem saya dan teman saya. Tapi untung saya cari dia takut. Dia orang Jawa dengan. Oh yang itu ya? Iya. Itu Bukan saya stabil di sini. iya, bukan itu namanya, bukan yang kita maksud itu, bukan. Apa lagi namanya itu? Buta bukan. Besar perutnya, besar perutnya Kita kalau. sabda malo. Semar. Itu. Ya, sebar mesem. Itu apa namanya? Iya, semar mesem. Sebar mesem itu yang sebar mesem, bukan itu. Satu kesini satu menit ke sini. Setelah sambil itu, habis selawat. Seketika hilang, enggak ada rasa sakit lagi. Enggak ada. Hanya saya kalau habis kena begitu tuh pasti badan biru-biru. Terakhir dari Sudah dibilang katanya, bohong itu. Saya bilang, kalian bisa bilang saya bohong, bisa bilang itu tipuan, bisa ini. Saya biru-biru badan, kalau habis kena begitu, biru sana sini saya biru. Tidak mungkin kan saya mau buka baju, mau perlihatkan mereka. pernah mimpi lagi dia ini didatangi Banaspati. Iya, dua. Ada dua, satu di Tapi tidak bisa masuk pintu keluar. depan, satu di Ya, lebih ayam ini kan, ayam Bangkok. berantem saya berantem, tapi saya cari saya ketemu di pasar saat itu. Dia namanya juga ya, saya dari ini dia sudah tua,
Yang ingin saya tanyakan begini, dari kejadian-kejadian yang sampai alami seperti itu, ya saya maklum lah karena memang bukan dari pesantren yang khusus bagian salaf atau bagian ilmu-ilmu hikmah, jadi sehingga muncul-muncul seperti itu ada perasaan kaget dan sebagainya. Nah, yang saya katakan itu cerita, maksudnya sering cerita ke orang sehingga dikatakan bohong dan sebagainya, itu cerita itu maksudnya untuk apa gitu loh saya. Mereka Enggak, jaringan sendiri. Iya. Itu ketika cerita itu untuk apa? Cerita itu untuk apa? Cerita ke temennya atau ke siapa? saya sih cerita bukan karena apa, saya kan kaget nggak tahu yang masuk permasalahan itu kok tiba-tiba Oh, siap, paham saya, paham. nggak tahu apa kok tiba-tiba itu mau di kamar mandi apa dan saya bingung. Sudah paham saya. Iya. Karena memang begini, dalam kita ini kan kalau belajar ilmu itu kan ada fondasinya, Iya. ada tata caranya dan sebagainya. Memang ada pantangan-pantangan yang memang dilarang. Contoh, ketika kita mungkin pikiran seperti kedatangan sesuatu atau kita bisa sesuatu, mencium sesuatu, itu memang dilarang untuk diceritakan. Ini Nah, makanya saya sampaikan. ketika diceritakan ini nanti pasti satu akan dianggap gila. Makanya saya sering mengatakan ke santri-santri saya, kalau panjenengan menceritakan apa yang sampean alami, sampean siap-siap harus siap-siap dicaci, siap-siap dibully, siap-siap dianggap gila. Kalau belum siap dianggap gila, belum siap dianggap penipu, jangan cerita. Sudah berapa kali saya sampaikan, sudah stop. Dia pun juga disampaikan sama kakek, dia bilang, Terus saya sering sampaikan perlihatkan. suami kamu Saya sering kalau saya cerita ke saya, kalau saya cerita ke saya, sering cuma kalian yang tahu, karena tidak semuanya orang suka, atau tapi percaya. semuanya orang percaya. Gitu. Iya, ya memang hal semacam ini tidak semua orang yang mengetahui seperti itu, sebab yang bisa mengetahui ini hanya yang mengamalkan saja atau yang memang ada terahnya saja semacam itu. Contoh kalau ada orang tahu penampakan, dia cerita sama orang, nanti pasti dianggap nipu, halu dan sebagainya. Kan nggak mungkin juga dia bisa membuktikan itu ketika coba dong tunjukkan setannya ke saya, semuanya kamu lihat dari mana? Ya kan bisa, karena beda orang, beda kondisi dan juga nanti beda apa yang dilihat semacam itu juga. Jadi saya sampaikan lagi, pertama kali di sini kita kan pulang, surat media waktu itu surat media berapa bulan lagi masih umurnya. Jadi pulang ke sana, tapi memang sudah apa itu sahabat mati. Tiba di rumah itu malam Jumat, dia teriak-teriak sakit kepala. Dia bilang nggak ada apa-apa. Saya coba bacakan selawat, satu yang ada jarum lengket di kepalanya. Pertama saya dapat jarum malam Jumat ya, 7. Tiga apa dua tiga. Malam keduanya malam Sabtu dapat lagi jarum 7 di kepala lengket. Saya cabut. Padahal dia bilang nggak ada apa-apa. Dia cuma nangis, terus kesakitan. Saya bilang ya, saya coba baca ini, selawat saya baca ini. Alhamdulillah saya pegang punya kepala, jarum saya cabut ini. Terakhir saya cabut itu ada dua di sini, yang keris begini ini sama apa ini sama lebar yang lebar bagian yang lebar itu. Ada itu, sini itu. Gimana ceritanya itu? Nggak tahu. Nyambutnya gimana? Nyambutnya di mana? Di kepala saya cabut. Oh. Jadi jarum Masuk dia. masuk. Yang di atas lebih besar lagi, dia buka pintu dan masuk juga. Takut saya. Ada saya itu persatuan semuanya saya bilang. Itu namanya balas sakit. Baras Fatih ya? Yang begitu jawabannya begini, Baras Fatih ya? Itu. Karditas dia. Kalau orang kita bilang terkasih dia, kalau saya sih atau jenglot gitu. Makanya saya bingung kenapa ke rumah semuanya itu yang orang-orang jahat saya bilang pernah mau dicekik lehernya sama ini. Tapi alhamdulillah karena kakek-kakek yang tapi kan saya sudah pasti Gustaf ini sudah pasti tahu gitu. Iya makanya pas kesini disuruh saya minta pesan. Kan waktu sebelum saya kesini saya sempat saya kirim mente sama lewat Kori. Pas Kori kirim ya untuk abah saya ingin ya kirimin. Terus saya kesini saya rasa suami saat kita kesana saya mau ucapin terima kasih walaupun tidak dikasih apa-apa, maksudnya saya terima kasih atas izin Allah lewat abah saya bisa sehat, tidak pernah lagi rasa sakit kepala.
Alhamdulillah. Ya para netizen ya. Saya jauh-jauh dari Kendari nih, nggak pernah rasa ditipu. Malah orang itu yang selalu Roman Blitar, biar tipu-tipu. Nggak ada. kalau bilang apa penipu, kayaknya bisa kita baku angkat. Saya ini orang Sulawesi, orang Kendari. Buat apa saya mau bohong-bohong masalah begituan? Kesehatan loh ini. Iya. Kalau kesini mau kesini, Roman. Jangan cuma cerita bilang tukang tipu apa segala macam. Nanti orang sini di Blitar. Ikut jejak sana, antar istri apa segala macam. Langsung ketemu abah. Itu keluarga gitu bawa kita bawa. Saya bilang, oh ternyata kalau diam-diam ini ngapain sih? Ya ngapain suka? Tidak pernah kita tahu, ternyata diam-diam nggak tahu. Itu yang tadi ini. Ih, saya bilang lebih ngeri kok kau ini. Iya. Aslinya ngapain sih saat ini? Keluarga ini. Jadi kan tengah malam jam 2 ya, kalau baru nonton. Iya. Pas Sultan ikannya bisa baca. Sultan darah juga ini. Saya nonton kemarin malam, saya nonton. Sengaja juga maksudnya maksudnya abah bilang podcast ya, ada apa-apa supaya orang yang nonton saya yang bilang habis bilang saya ditipu-tipu, kalian ini penipu. Mulutnya kayak binatang. Ya emang dia suka apa, maksudnya rasa sakit hati, suka dikatain saya begini kayak bagaimana. Saya bilang ya Allah, mungkin ujianku mau dikasih sabar, tapi mungkin saya tidak bisa bilang mau sabar. Jadi para netizen yang mulutnya kayak apa itu, tidak ada tipu-tipu. Saya ini dari Sulawesi, jauh-jauh dari Kendari datang berobat, sudah kelima kalinya saya kesini. Dan pengobatan media kambing itu benar-benar nyata di saya. Ada tipu-tipu, benar nyata. Tapi pas saya umroh juga kemarin itu kan ada teman tour teller saya itu kena kanker payudara, tumor payudara. Saya cerita, saya ngomong, dia bilang oh iya Gus itu pernah diajak sama calon besannya mau dibawa ke sini, tapi dia belum bisa karena masih sibuk antar jemaah umroh. Ini tadi pas saya di sini langsung dia bilang, kalau saya tahu kamu mau ke situ, kasihan saya ikut kau. Tanya, saya cerita sama itu yang Pak Sapri, yang bapaknya sama Caca. Dia kan juga ini pertama nggak percaya, tapi saya jelaskan, saya kasih lihat video ini saya kira itu, bilang ternyata itu betul ya, karena banyak yang cerita penipu. Saya bohong itu penipu. Akhirnya saya emosi, dia lagi putar posisi dia emosi di dalam kamar, masih dalam hotel, bukan pas. Emang orang yang kurang paham memang. Akhirnya dia bisa ceritakan, dia percaya. Ya saya bilang kalau memang benar penipu Syarif Samsudin, coba perhatikan kalian mereka di Facebook atau coba perhatikan setiap hari. Orang kami kok saya bilang kami sini berobat, saya bilang. Jadi dia bilang, oh nanti saya ke sana, dia ceritanya Pak Umum. Saya bilang kalau ada keluhan kita pergi berobat di sana. Jadi saya ini sekalian pasien dan sekalian marketing. maksudnya ngomong begini karena saya rasa, maksudnya dari pengobatan apa yang dia obati saya itu atas izin Allah, lewat Abah saya sembuh, alhamdulillah. Saya bilang kamu nanti bisa mengobat, nanti kamu yang sakit nanti kamu jadi ini. Sekalipun bisa saya tidak mau, sedangkan saya begini saya dibilang gila, apalagi kalau sudah Takdirnya begitu memang ke situ ya. Saya ambilkan ibrahnya dari baginda Rasulullah bahwa setiap orang yang mau bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan. Jadi setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Bagaimana bila nggak mau kalau semuanya ada saudara kita membutuhkan pertolongan. Dan bahkan dalam belajar ilmu hikmah, ketika belajar itu akan ada 5 ujiannya. Yang pertama, kita akan diuji dengan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita itu butuh harta, malah saat itu banyak orang yang akan meminta pertolongan kita, dan kita harus memberi. Itu yang pertama, akan diuji dengan diri kita sendiri. Yang kedua akan diuji dengan guru kita. Yang ketiga nanti akan diuji dengan harta. Yang keempat akan diuji
Dan yang kelima nanti akan diuji dengan manusia kita. Kenapa kita ketika berjuang itu banyak hina? Karena pengennya Allah itu kita itu benar-benar melakukan semuanya atas kata Allah dengan manusia. Maka nggak apa-apa, malah puncak dari makrifat itu ketika ada. Kenapa makrifat disebut dengan bencana? Sebab kita ini tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belum mengenal kebodohan kita, kehinaan kita, dan tidak bisa apa-apaan kita, itu baru bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang seperti itu. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa yang terpenting ketika panjenengan mengalami sebuah goncangan atau kegoiban yang saat ini dirasakan, yang penting bisa merasakan nikmatnya taat atau semakin taat dan tidak suka melakukan maksiat, itu saja. Karena selama orang hidup, selama kita ini hidup, kita ini akan terus tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal. Yang pertama dengan khotirah robaniyah, itu di dalam hati. Itu disebut dengan al-fanul khotim, di dalam hati. Nah, untuk menyambungkannya kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Yang kedua, nah ini yang terjadi dengan beliau, yaitu khotirah malakutiyah, utusan. Nah, utusan yang nyata itu adalah baginda Rasulullah SAW. Utusan yang goib atau yang mendampingi diri kita disebut dengan malaikat hafidah, itu disebut dengan khawatir malakutiyah. Untuk menyambungkan dengan yang ini, yang sebelah kanan ini, kita harus istiqomah membaca sholawat atau khatirah nafsaniyah. Jadi selama orang hidup itu memang selalu diikuti oleh 4 hal tadi. Yang 2 baik, yang 2 buruk, tergantung bagaimana. Jadi tidak semua hal yang berhubungan dengan baik itu jelek, tidak semua seperti itu. Tanda-tandanya kita tertarik ke dalam khawatir malakutiyah ataupun robaniyah, itu kita semakin taat dan tidak suka melakukan maksiat. Kamu bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu, tapi kalau tidak suka menjalankan sholat, sukanya melakukan maksiat, berarti kamu kembali ke dalam khawatir syaitaniyah, semacam itu saja. Nah, jadi tidak semua hal itu buruk, itu juga tidak. Pokoknya luar biasa nih guys. Saya masih ingin ngobrol yang banyak ini, tapi penanganan saya masih ada sisi lagi. Satu yang bertanya, ini kan ada 3 orang yang bilang sama saya, kamu itu yang kodam ada 2 di dalam kamu, ada 2 yang dampingi saya. Tapi saya tidak yakin karena saya tidak tahu apa-apa. Tapi ada teman itu, termasuk saya mati juga ngomong ke istri saya, sampai dia gambarkan ini itu ada kodam. Maka saya sampai ke istri saya semua tanya dulu sama Agus, bagaimana menurut saya kodam satu, bagaimana itu? Yang penting saya jawab begini, kodam itu sebenarnya tidak terlalu penting buat kita, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap orang itu sebenarnya punya sedulur batin, punya saudara batin. Nah, sebelah kanan namanya malaikat hafidah, sebelah kiri namanya korin, kan seperti itu. Tinggal kita mau pakai yang mana. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanage pikiran kita untuk selalu berserah diri kepada Allah. Karena pikiran kita ini akan menjadi sinyal vibrasi kuat. Ketika pikiran kita tenang, hati kita selalu senang, antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam satu perbuatan, itu nanti punya baik-baik juga akan datang. Maka ketika kita pikir ya semua, ada khodam itu banyak, jadi nggak semua khodam itu jelek, nggak semua juga baik. Ada namanya khodamul ayat, semua asma Allah itu ada penjaganya, ada khodamul muqaddas dan sebagainya. Jadi yang kalau dibicara khodam itu ya semua orang ada, dari kita lahir itu sudah ada yang mendampingi kita. Makanya ada kekuatan secara lahiriah maupun kekuatan secara batiniah. Yang terpenting kalau buat bapaknya saya minta untuk yaitu tadi pikirannya tenang, jaga sholatnya, amalkan sholawat, dan di rumah baca Al-Quran, semacam itu. Ya, yang apa yang didapatkan ini lebih pada masyarakat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga beliau sehat selalu. Amin. Ada banyak yang ingin saya tanyakan, semoga lain waktu bisa ngobrol lagi. Bulan depan bisa sama Ya. Saya di sini sama sekali demi Allah tidak promosi, ya. Jangan mau datang ke sini atau enggak, ya enggak apa-apa. Nggak ada promosi ya, nggak ada sama Karena, sekali. apa ya? Saya sendiri juga punya usaha properti. Saya sendiri juga punya, saya ini supaya
pabrik. Jadi sekali saya bekerja di pabrik itu kirim uang sehari, saya kirim uang ke bank itu hampir 1 miliar, membayari orang-orang yang kirim ke pabrik itu sama saya. Dan kalau pasien itu sehari saya sampai mohon maaf nolak sehari itu lebih dari 100 orang per hari. Saya sendiri kan buat. Jadi saya nggak ada niat promosi, mau datang yang monggo nggak juga nggak apa-apa. Yang penting orang mau datang ya saya bantu gitu. Enggak semua orang datang itu harus bayar, enggak kok. Di antara 100 orang itu paling yang bayar 3 orang 4 orang gitu. Semuanya mau datang silaturahmi ruqyah, saya persilakan, saya terima semuanya, saya anggap saudara saya. Jadi jangan salah paham guys, saya di sini nggak promosi, mau datang ya tidak juga nggak apa-apa. Netizennya terus suka menjudge. Ya mudah-mudahan para netizen yang sedang kita ini ya, semoga dari saya Itu bisa dilogika karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Yang terpenting jangan sampai kekuasaan Allah, jangan sampai keterbatasan akal kita ini membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu saja sih, ada banyak hal yang tidak kita bisa ukur dengan logika. Contoh jantung berdetak tanpa kita menyuruh, kan ada pengaturannya seperti itu. Nafas semuanya sempurna kalau Allah yang menyempurnakan seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih untuk Bapak siapa? Pak Hendra bersama ibunya siapa? Aci aja. Haji. Semoga nanti kita bisa ngobrol kembali. Insya Allah. Dan yang terpenting semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada rahasia depan lah. Kalau bisa datang di sini kita ngobrol lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.